kalau dalam suatu proses pembangunan itu ya mesti akan terjadi ada penggundulan, ada penyingkiran, ada apa. Masa kita mau bangun rumah di sini, orang penghuni di sini nggak kita singkirin dulu. Itu persoalannya kan nanti setelah disingkirin nanti penanganannya kayak apa. Karena dalam konteks masyarakat Nusantara ini, justru proses masuknya hidayah ini melalui yang disebut mereka itu sebagai bid'ah itu. Kalau nggak ada bid'ah ini, orang Nusantara susah mengenal Islam. Buktinya apa? Islam masuk abad ke-8. Ini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ditulis ahli sejarah. Halo teman-teman ngobrol, kita ketemu lagi di Tukar Pikiran episode 3. Kali ini kita akan ngobrolin tentang ibu kota negara kita nih, dan juga upayanya dalam merawat lingkungan. Di samping saya ini sudah hadir Pak Zastro, budayawan Indonesia dan juga aktivis sosial ya Pak. Halo Pak, selamat sore. Sore. Ini karena tagnya sore, jadi selamat sore. Selamat sore. Nah, sebagai informasi aja, Pak Zastro ini dipercaya waktu itu menjadi ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau biasa disingkat LESBUMI, dan juga salah satu pengurus besar di Nahdlatul Ulama. Belakangan ini Pak Zastro turut mendirikan dan menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan Jejaring Dunia Santri, betul ya Pak ya? Ya. Nah, lembaga nirlembala yang berkhidmat pada penumbuh kembangan literasi di lingkungan pesantren. Sejak 2020 hingga sekarang, Pak Zastro mungkin dipercaya menjadi Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia ya Pak ya? Atau kita biasa menyebutnya Makara UI. Lembaga di bawah naungan UI yang berfokus pada kajian dan pengembangan kebudayaan ya, betul ya Pak ya? Nah, beliau ini juga bersama Sivitas Akademi NU, upacara budaya Ruat Bumi ya Pak ya? Di UI ya? Di UI, bersama teman-teman dari Bakul Budaya dan FIB. Oh, oke. Nah, ini terkait dengan topik yang memang kita bicarakan nih Pak pada hari ini. Seberapa penting sih Pak untuk tugas kita sebagai manusia di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, Pak? Ya sangat penting, karena lingkungan itu bagian dari kehidupan manusia. Jadi kalau lingkungan itu rusak, lingkungan nggak terjaga, oksigen terganggu, kehidupan rusak, kehidupan terganggu, ya manusia akan punah. Maka eksistensi manusia itu juga bisa diukur dari sejauh mana dia bisa mengelola, menjaga, dan merawat alam dan lingkungan. Selagi alam itu tidak terawat, lingkungan rusak, ya eksistensi manusia akan hancur karena kehidupan akan hancur. Jadi makanya itu kan sebetulnya dulu kenapa kaum tradisional itu menganggap kehidupan itu atau lingkungan itu bagian dari kehidupan dia, gitu. Ya karena kalau lingkungan rusak, hidup dia rusak, eksistensi dan keberadaan manusia terancam. Tapi oleh orang modern kan kemudian pikiran seperti ini dianggap takhayul dan mitos. Ya. Terus dia menganggap alam itu ya sesuatu yang mati, sesuatu yang posisinya lebih rendah dari manusia, sehingga dia bisa dieksploitasi, sehingga dia bisa digali, sehingga dia bisa untuk keinginan manusia. Itu loh. Jadi alam itu sesuatu yang berada di luar diri manusia, sehingga dia bisa dieksploitasi untuk memenuhi keinginan manusia. Ini sumber kerusakan dari modernitas itu. Dari modernitas seperti itu ya, kerusakan yang disebabkannya. Ya bukan kerusakannya, nalarnya. Jadi paradigmanya bahwa alam atau lingkungan itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan diambil, bisa dieksplorasi dan diperkosa oleh manusia. Itu loh, itu kan arogansi manusia. Sehingga ini salah satu dampak dari rasionalisme modernitas yang kemudian menganggap alam itu bukan bagian dari manusia. Sementara orang tradisional menganggap alam ini bagian dari manusia yang harus kita jaga, kita pelihara. Nah, pikiran seperti ini justru dianggap
Nggak bisa, manusia itu bebas, independen, liberal. Nah dampaknya akhirnya alam jadi rusak. Karena dieksploitasi oleh orang-orang modern. Nah, ini hal yang menarik ya, Pak. Ini kan orang-orang modern yang tadi Pak Jastro sebutkan gitu. Ya. Lalu upaya apa saja sih yang orang-orang terdahulu sudah lakukan di dalam merawat lingkungan atau merawat alam, dan apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan nih, Pak, di orang modern ini ya, untuk menjaga dan juga melestarikan lingkungan dengan yang pastinya kondisi saat ini gitu, Pak. Ya, jadi orang modern kan baru belakangan ini sadar bahwa ternyata alam itu a part of the human, bagian dari manusia yang tidak bisa dirusak, tidak bisa dieksploitasi, tidak bisa diperlakukan sembarangan. Akhirnya baru dia sadar bahwa akibat ulah manusia yang sewenang-wenang terhadap alam itulah menyebabkan kerusakan sehingga menimbulkan global warming, climate change, krisis lingkungan. Baru disadari sehingga akhirnya orang modern menjadikan isu lingkungan ini sebagai bagian isu strategis dan isu penting, termasuk dari SDGs juga akhirnya memasukkan bahwa menjaga lingkungan alam itu menjadi sesuatu yang penting. Padahal kalau kita tahu tradisi, kalau kita tahu budaya, adat, itu justru dari awal kan sudah mengingatkan alam ini jangan dirusak, alam ini jangan dieksploitasi semaunya, alam ini jangan diambil semau-maunya tanpa ada proses recovery, karena itu akan merusak kehidupan, merusak lingkungan. Maka orang dahulu menggunakan berbagai macam ritual. Jadi ketika dia melakukan ritual upacara, orang dulu mau nanam pohon aja ada upacaranya. Menanam pohon ya? Menanam pohon aja ada upacaranya. Kemarin kita praktekin itu di UI, bagaimana seorang ketua adat membaca mantra, kemudian istilahnya nembung itu izin pada tanah untuk menempatkan benih supaya benih ini bisa tumbuh. Nah, kemudian diberi kerangka filosofis bahwa tanaman ini adalah yang mempersatukan antara Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu tanah, Bopo Angkoso itu matahari. Mataharilah yang melahirkan sinar, kemudian ditangkap menjadi fotosintesis, dalam proses fotosintesis, sehingga pohon ini menjadi pusat pertemuan antara bumi dan langit. Jadi kalau orang dulu disebutkan pohon ini adalah tempat perkawinan antara Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi, itu dianggap mitos. Hal seperti itu ya? Orang modern kan dianggap mitos. Ngapain mau tanam kok pakai begitu-begituan? Tanam tinggal tanam sebenarnya. Ya. Tapi orang dulu enggak, karena ini pohon memiliki peran penting. Dia juga orang dulu nganggap apa ada Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi itu mitos semuanya. Padahal itu secara saintifik bisa dijelaskan bahwa di pohon inilah tempat bertemunya, memproses unsur-unsur hara yang ada di tanah sebagai manifestasi dari Ibu Pertiwi dengan unsur udara yang dipancarkan oleh sinar matahari melalui proses fotosintesis. Nah, tapi orang dulu kan nggak kenal fotosintesis, nggak kenal oksigen, nggak kenal unsur hara. Akhirnya cuma dikatakan pohon adalah tempat berkawinnya Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi, dan disitulah kehidupan akan tercipta. Cuma begitu doang, itu dianggap mitos. Padahal ini ada saintifikasinya kalau kita kaji lebih lanjut. Itu satu. Yang kedua, ada ritual-ritual adat, misalnya ritual sedekah bumi, ritual sedekah hutan, dan lain sebagainya. Itu adalah upaya menjaga bagaimana orang ini tidak merusak alam sembarangan. Misalnya diciptakan mitos bahwa di pohon besar ini ada penjaganya. Nah, gitu kan. Dibuat seperti itu ya. Iya. Kalau ini kamu tebang, nanti penjaganya marah dan akan menjadi sumber bencana. Lah ya jelas pohon besar itu bisa menciptakan oksigen ratusan ton setiap hari dan menjadi sumber mata air ini ditembang seenaknya, ya menimbulkan bencana. Karena orang dulu belum bisa membahasakan dalam bahasa sains. Maka bahasanya adalah bahasa mistis, maka langsung dibilang aja ini ada penjaganya. Nah gitu. Nah ini adalah contoh-contoh kearifan orang masa dulu menjaga alam dan lingkungan, termasuk etika memberlakukan alam. Bahkan mau nebang pohonnya aja ada upacaranya, mau menanam ada upacaranya. Ini adalah berbagai macam bentuk kalau kita orang modern menyebutnya itu ritus. Iya. Itu menyebutnya mantra. Itu menyebutnya ritual. Padahal itu sebetulnya adalah
saintifikasi atau local knowledge, pengetahuan lokal atau sistem pengetahuan masyarakat adat dulu ketika menjaga alam dan lingkungan supaya tidak rusak, sehingga keseimbangan hidup bisa terjaga dan bencana bisa ditahan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan salah satu tradisi yang tadi Bapak sampaikan ya. Itu kan ruat bumi ya, Pak? Iya. Nah, ini kan ruat bumi ini ada di beberapa daerah yang saya tahu ya, yang di Indonesia saat ini. Apa pengaruh ruat bumi ini bagi keberlangsungan hidup manusia maupun juga alam sekitarnya, Pak, dalam bentuk tradisi ruat bumi ini? Ya, saya tadi sudah menyebutkan tradisi ruat bumi itu salah satu bentuk dari mekanisme kultural untuk orang bisa menjaga alam dan lingkungan. Karena melalui upacara ruat bumi ini akan timbul ikatan emosional antara manusia dengan lingkungan. Karena timbul ikatan emosional antara manusia dengan lingkungan, maka manusia tidak sembarang merusak alam. Gitu. Maka dampaknya kehidupan akan terjaga dengan baik. Alam akan terawat dengan baik. Sehingga kelestarian alam, kelestarian kehidupan akan berjalan dengan baik. Itu dampaknya sampai sekarang gitu. Kalau sampai berangkat ke Baduy, ke Sunda Wiwitan, ke beberapa masyarakat adat itu alamnya terjaga, kehidupannya sehat. Karena melestarikan tradisi yang memang sudah turun-temurun seperti itu ya, Pak. Betul. Ya. Ada hal yang menarik nih, Pak, mengenai latar belakang kan Pak Zastro ini aktif di PBNU ya, Pak. Di sini terkait dengan lingkungan, ada banyak yang berpendapat gitu kan bahwa ruatan bumi, laut dan lain sebagainya itu bid'ah, Pak. Nah, tanggapan dari Pak Zastro itu seperti apa, Pak? Ya biasa aja, biarin aja orang bertanggapan, berpendapat, ya biar aja. Kita emang mensiarkan bid'ah kok. Gitu. Kita nggak mensiarkan bid'ah ya? Untuk memperoleh hidayah. Untuk memperoleh hidayah. Karena dalam konteks masyarakat Nusantara ini, justru proses masuknya hidayah ini melalui yang disebut mereka itu sebagai bid'ah itu. Kalau nggak ada bid'ah ini, orang Nusantara susah mengenal Islam. Iya, buktinya apa? Islam masuk abad ke-8. Ini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ditulis ahli sejarah. Tapi Islam kan baru berkembang di Nusantara ini abad ke-15, eranya Wali Songo. Artinya dari abad ke-8 sampai abad ke-15 Islam ini nggak berkembang. Ini dibuktikan dengan catatan Haji Makwan, sekretarisnya Cheng Ho, catatan Marco Polo, beberapa data-data sejarah. Era abad ke-7 sampai abad ke-8 ini Islam belum berkembang di Nusantara. Baru pada abad ke-15 era Majapahit, eranya Wali Songo, Islam baru bisa berkembang. Dan proses pengembangan Islam ini pakai yang mereka sebut bid'ah itu. Nah gitu. Jadi seperti itu. Iya, jadi kan ada wayang, ada selamatan, ada macam-macam yang disebut tradisi itu sebagai wasilah, sebagai manhaj dalam melakukan dakwatul Islamiyah wa tarbiyatul Islamiyah. Nah akhirnya Islam bisa diterima dan menjadi mayoritas. Jadi kita nggak usah pusing mau dianggap bid'ah, mau dianggap kafir, mau dianggap musyrik, fine saja. Yang penting Islam bisa diterima, Islam bisa diajarkan, dan Islam bisa diamalkan secara baik bangsa Indonesia. Makanya banyak budaya yang bentuknya akulturasi ya dari. Jadi nggak usah repot lah gitu aja kok dianggap apa? Ya mau dianggap musyrik, bid'ah ya enggak apa-apa. Bagi orang NU itu enggak masalah. Oh, itu enggak masalah itu ya. Nah, lalu apa namanya rata-rata nih ya. Alasan masyarakat atau manusia modern saat ini melakukan penambangan pasir, penebangan hutan, lalu juga diruntuhkannya bukit gitu, Pak. Nah, itu kan selalu kebutuhan premier manusia atau tidak lain itu adalah terkait dengan uang seperti itu gitu kan. Nah, lalu pertanyaannya, seberapa banyak batasan manusia di dalam memanfaatkan alam, dan haruskah penambangan atau pengurukan ini dilakukan sih, Pak, gitu loh? Ya batasannya ya sejauh kebutuhan saja. Kalau sudah berlebihan membeli kebutuhan ya memang harus ditahan supaya tidak menimbulkan kerusakan gitu loh. Jadi batasan boleh menambang, batasan boleh memanfaatkan, batasan boleh menggunakan alam dan lingkungan ini adalah sejauh untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk melampiaskan keinginan. Sebab keinginan itu nggak ada batasnya. Betul. Gitu loh. Makanya kalau di agama menyatakan bahwa
Kulu wasrobu wala tusrobu, itu kan makan dan minumlah jangan berlebihan. Iya. Kita makan dan minum ini pengertiannya kalau diperluas ya gunakan alam lingkungan itu sesuai kebutuhan Anda. Tambanglah, manfaatkan alam, manfaatkanlah, tapi sesuai kebutuhan. Dan itu harus di-recovery lagi. Jangan sudah nambang, sudah ngeruk, hutannya dibabat, begitu tambangnya diambil, tidak di-recovery. Mestinya kan di-recovery. Betul. Gitu loh, dibalikin lagi, tanahnya dijaga lagi, tanahnya disuburkan lagi. Sehingga proses penambangan ini akhirnya tidak sampai merusak alam dan lingkungan secara berlebihan. Jadi kalau ditanya batasannya apa? Batasannya ya sesuai kebutuhan. Kalau sudah di luar kebutuhan ya sudah. Sebetulnya sumber kerusakan itu kan karena berlebihan itu ya. Makanya Allah nggak suka yang berlebihan itu. Berarti pengerukan atau penambangan ini boleh dilakukan, tapi ya tidak, asalkan tidak berlebihan. Satu, tidak berlebihan. Dua, ada proses recovery. Proses recovery setelah iya, setelah ditambang gitu. Ini kan lagi rame-rame soal penambangan ormas dikasih. Kalau saya sih setuju dikasih ormas itu kan. Oh gitu. Setuju saya. Daripada dieksploitasi oleh kapitalis yang nggak jelas itu, nanti kan biar diserahkan ormas gitu, supaya nanti penambangannya karena ormas ini ormas keagamaan, ngerti bagaimana cara mengelola dan menggunakan alam. Nah maka secara otomatis husnudon saya akan beda penanganannya daripada ditambang oleh orang yang nggak ngerti agama, yang sekedar mengeksploitasi untuk memenuhi keinginannya. Lebih baik serahkan kepada ormas keagamaan yang dia ngerti agama, yang dia ngerti memperlakukan alam dengan baik, sehingga ini keuntungannya bisa diambil, madorotnya bisa ditahan. Berarti Bapak yakin bahwa langkah ini di dalam pemberdayaan masyarakat secara ekonomi ini sebuah langkah yang tepat ya? Iya, kalau saya sih meyakini itu. Kemarin kan kita ini repot ya. Diserahkan ke Naga 9, diserahkan kapitalis, dikritik, merusak alam. Betul. Terus diserahkan ke ormas, dikritik lagi. Betul. Terus maunya diserahkan ke siapa? Gitu loh. Jangan ditambang. Loh jangan ditambang gimana? Wong kita juga ternyata secara kebutuhan, kalau nggak gitu malah jadi penambang liar, kita nggak bisa ngontrol. Ada jaminan juga enggak kalau nanti misalnya nggak diserahkan, nggak terjadi penambangan liar yang justru lebih marak. Iya. Gitu. Kalau saya sih mikirnya sederhana itu saja. Yang penting ini nanti manajemennya, proses pengelolaannya dikontrol, diatur, dikendalikan dengan baik, dan mengendalikan lingkungan yang dilakukan. Pemerintah akan terbantu karena ini diserahkan ke ormas keagamaan yang tentunya ngerti batas-batas penggunaan pemanfaatan oleh alam dan lingkungan dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya, daripada nanti dicuri orang atau dijadikan bancaan orang-orang kapitalis yang nggak karu-karuan itu. Kan Bapak kan menjadi juga salah satu di dalam kepengurusan di PBNU nih ya Pak ya? Saya di Les Bumi. Saya. Oh di Les Bumi ya? Tapi saya boleh tahu nggak sih Pak, maksudnya bagaimana ya, maksudnya pengelolaan tambang yang diberikan kepada organisasi masyarakat itu bisa dilakukan dengan cara berkelanjutan dan juga tidak merusak lingkungan seperti yang tadi Bapak katakan kan seperti itu gitu loh. Nah ini seperti apa gitu Pak? Ya sedang dipikirkan skemanya kayak apa. Tapi kan yang penting spiritnya dulu. Soal mekanisme dan langkah-langkah ini sedang dipikirkan. Saya pikir orang-orang ahli juga sedang berpikir bagaimana pengelolaan, penanganan, eksplorasi dari tambang-tambang ini yang berkeadaban dan membawa maslahah secara lebih banyak. Itu tugas para pemikir-pemikir ahli tambang itulah, bukan tugas saya lah. Tugas saya kan cuma menyampaikan ini. Kalau ini diserahkan ke lembaga keagamaan, maka harus ada diferensiasi atau pembeda ketika tambang dikelola oleh orang-orang bisnismen kapitalis dengan bisnismen yang dari ormas keagamaan. Jadi menurut saya ini justru ikhtiar untuk mengontrol pengelolaan alam ini
supaya betul-betul membawa maslahah dengan meminimalisir kemadharatan setinggi-tingginya. Itu ya namanya usaha kok, jangan langsung dihukumi dulu. Kalau kan ya jadi nanti kayak yang dulu buktinya rusak. Iya, karena ketakutan dari masyarakat Indonesia gitu, Pak. Iya, gitu. Saya nggak tahu ini ketakutan atau dikompori bohir yang tidak mau ini ya. Oh gitu. Ya, bisa jadi loh. Kalau kita mau kritis kan dua-duanya kita kritisi. Gitu loh. Kita kritis kepada ormas yang menerima, tapi nggak kritis kepada bohir yang juga sedang melakukan upaya mempertahankan bukan hak dia ya, kenyamanan hidup dia dengan memanfaatkan segala cara juga. Kan kita harus kalau kritis ya dua-duanya kita kritis gitu. Lalu hal ini sebenarnya ada potensi konflik gak nih antara kebutuhan pembangunan ibu kota negara dan juga pemberian izin tambang kepada ormas, Pak? Ya ini sebetulnya nggak ada kaitannya gitu ya, karena pemberian izin ke ormas itu setahu saya itu prosesnya sudah lama. Jadi tahun 2021 itu Pak Jokowi sudah pernah melakukan wacana ini gitu ya, gimana ya ini tambang-tambang ini kok menjadi quote-unquote diambil atau lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang itu, sementara ormas-ormas ini gimana cara membuat sumber dana ormas ini. Cuma skemanya, polanya mungkin belum ketemu gitu ya. Nah sekarang inilah mungkin pola skemanya sudah ketemu, sehingga direalisasikan. Nah terkait dengan IKN sebetulnya ya yang nggak ada, ini sudah rencana lama. Kalau IKN kan sebetulnya orang kritisi, loh ini gimana sih kok IKN ini katanya hijau, tapi kok sekarang babat hutan. Lah yang namanya orang bangun ya mesti babat toh Mas. Nggak mungkin toh sampean mendirikan rumah itu nggak babat. Yang terpenting kan setelah ini dibabat, karena spiritnya spirit green, ya nanti ditanami lagi supaya ini nuansa hijau tertumbuh lagi. Yang penting kan itu. Kalau nggak mau menebang pohon ya nggak jadi bangun. Ibu kota negara Indonesia berpindah dari Jakarta ke Kalimantan ya Pak ya. Ada pembangunan baru, ibu kota baru, dan di sini pembangunan ibu kota negara baru, apakah ada jaminan bahwa ia tidak akan menjadi bencana ekologis berikutnya? Karena kita tahu track record Indonesia dalam proyek-proyek infrastruktur besar tuh banyak yang terbengkalai gitu Pak. Gitu. Udah tahu gimana Pak? Ya nggak ada yang bisa jamin. Diri saya aja juga nggak ada yang bisa jamin, apalagi urusan ibu kota yang segede itu. Tetapi ini kan sudah menjadi kehendak ya, kehendak. Ya saya menyatakan ini kehendak bangsa. Buktinya apa? Karena sudah ada undang-undangnya. Kalau kita melihat kan, ya saya bisa debat, wah itu mah kehendak Pak Jokowi saja, yang lain. Ya mungkin awalnya kehendak Pak Jokowi, tapi ketika itu sudah jadi undang-undang dan sudah menjadi keputusan yang diputuskan oleh para pembuat undang-undang, ya artinya itu menjadi kehendak bangsa. Saya memahaminya seperti itu. Maka dengan segala konsekuensinya ya kita harus menerima itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan bangsa yang diwujudkan melalui keberadaan undang-undang yang sudah dilahirkan oleh DPR itu. Kalau pertanyaannya ada jaminan nggak ini nggak akan mangkrak? Gitu kan? Iya, betul. Ya tergantung. Kalau ini menjadi kebaikan bersama, tidak sekedar menjadi alat politik dan tidak dipahami secara politik, tapi betul-betul dipahami dalam upaya menjaga kepentingan bangsa, ya nggak akan mangkrak. Tapi kalau ini dijadikan bahan politik, ya bisa jadi akan mangkrak. Ya, gitu, karena kan kita tahu ya Pak, beberapa proyek ini ya, ganti presiden, akhirnya proyek mega besarnya itu terbengkalai seperti itu Pak. Dan itu sudah kita tahu lah, banyak kasus seperti itu gitu. Makanya banyak masyarakat khawatir bahwa proyek ini akan terbengkalai. Makanya Pak Jokowi berusaha supaya penerusnya ini bukan yang kemudian merubah-rubah seenaknya dengan menggunakan tagline perubahan. Dia mencoba mencari calon presiden, wakil presiden yang tagline-nya paling tidak adalah melanjutkan. Nah ini kan salah satu upaya untuk membuat jaminan bahwa proyek ini tidak terbengkalai. Gitu. Itu kan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan terutama oleh Pak Jokowi sebagai inisiator terhadap IKN ini. Makanya beliau
quote unquote ikut cawe-cawe itu dalam upaya menyelamatkan atau menjaga continuity program-program yang sudah dilakukan termasuk IKN ini. Dan kebetulan alhamdulillah yang jadi adalah calon yang punya tagline dan semangat untuk melanjutkan itu perubahan, ya. perubahan itu. Nah, itu ya wallahualam, mudah-mudahan aja ini berlanjut karena ikhtiar yang dilakukan paling tidak sejalan dengan cita-cita itu. Oke. Gitu. Kan Bapak juga sebagai salah satu budayawan, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat potensi akhirnya itu kehilangan identitas budaya lokal dalam proses modernisasi dan juga globalisasi yang dibawa oleh pembangunan ibu kota negara baru ini, Pak? Enggak, saya enggak khawatir. Karena proyek ini setahu saya, paling tidak saya tahu dari narasi-narasi dan medsos maupun media yang ada, sangat concern untuk menjaga cultural identity maupun spirit lokal yang ada di masyarakat itu. Bahkan mulai proses pembangunannya aja dengan memasukkan air di kendi kemudian dicampur ritual yang digunakan, ritual tradisi, semuanya ini mencerminkan spirit untuk menjaga itu, gitu loh. Bahwa dalam proyek pembangunan ini sementara ada yang kemudian tergusur, ya tersingkirkan masyarakat adat, masyarakatnya ya, karena adat memang lokal lokasinya ini ya itu bagian dari proses untuk membangun. Yang penting nanti rancang bangun setelah jadi bagaimana. Kalau Anda mau bangun rumah kok nggak bubari ini itu nebang ini ya nggak jadi bangun dong, gitu. Kalau dalam suatu proses pembangunan itu ya mesti akan terjadi ada penggundulan, ada penyingkiran, ada apa. Masa kita mau bangun rumah di sini orang penghuni di sini nggak kita singkirin dulu? Itu persoalannya kan nanti setelah disingkirin nanti penanganannya kayak apa? Gitu. Kita mau bangun di sini ada hutan, ada pohon. Masa nggak kita tebang lah, bangun gedungnya gimana? Berarti artinya dikorbankan berarti, Pak? Ya nggak dikorbankan. Nggak dikorbankan juga ya? Enggak juga, tinggal nanti penanganannya kayak apa. Misalnya sampean lagi bangun rumah, ya kan? Nah, rumah sudah dihuni sampean berpuluh-puluh tahun. Karena ini mau direnovasi, mau dibangun, ya masa sampean tetap mendiami rumah? Mestinya kan kos dulu, kontrak dulu, atau pindah dulu. Nah, selagi sampean kontrak pindah itu apakah sampean disingkirkan? Oh enggak. Ya, misalnya kayak gitu. Makanya ini tinggal perspektifnya. Karena kalau memang dia disingkirkan tuh kalau kemudian diusir dan terus kemudian nggak diurus lagi. Nah gitu. Tapi ini kan belum tentu nggak diurus. Kan ini masih proses berjalan. Nah nanti setelah jadi semua, bagaimana penanganannya? Terus dilihat rencana-rencananya untuk penangani mereka ini apa? Yang sudah disingkirkan, dipindahkan ke situ itu nanti. Apakah hak-haknya, identitas kulturalnya nanti akan tetap dijaga, dilindungi? Nah itu yang kita tanyakan. Jangan melihat dia dipindahkan itu terus seolah-olah dia tersingkir. Lah sampean bangun rumah, terus sampean kos di situ karena rumah. Lah sampean nggak mau pindah gimana mau bangunnya? Nah itu logiknya seperti itu. Sedang dalam proses maka jangan dijustifikasi dulu. Nah kalau dikritisi boleh, tapi kalau kemudian di-adjust, ini pasti begini itu yang enggak bisa. Gitu. Kalau untuk dikritisi berarti akhirnya kritis boleh, kita boleh. Iya. Tapi menjudge itu tidak boleh. Kemudian menghakimi itu enggak boleh. Itu hanya gara-gara ini ada suku yang kemudian dipindah dari tempat itu karena untuk pembangunan kita bilang, wah itu disingkirkan. Ya belum tentu lah. Kalau dipindah di sana tetap dia diurus identitasnya. Nah itu yang kita lihat. Gitu loh. Nah di sini bagaimana ya? Ini pertanyaan terakhir nih ya, Pak Jastro. Bagaimana upaya dan juga peran kita dalam menjaga tradisi, budaya, masyarakat adat dan juga alam dalam kaitannya itu perpindahan ibu kota baru dan juga pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat? Yang pertama, kita harus masyarakat yang berada di wilayah itu yang sekarang ini dipindahkan tempatnya itu, dia harus mendapat jaminan terjaga, terpelihara seluruh identitas kultural dia, harkat martabat dan hak-hak kultural dia sebagai masyarakat itu harus dipastikan dan dijamin. Lalu memastikannya bagaimana? Ya lihat apa aturannya yang ada, penanganannya yang ada dan lain sebagainya itu itulah cara kita untuk tetap bisa menjaga
terhadap nilai-nilai tradisi yang ada di mereka itu, termasuk cultural identity mereka sebagai manifestasi dari harkat dan martabat dia sebagai manusia. Jadi itu, kalau nggak ada itu ya kita perlu mengkritisi, gitu loh. Berapa orang yang dipindahkan, pindahnya kemana, tanahnya dulu prosedurnya mengambilnya bagaimana, seperti apa, itu tuh harus kita lihat semuanya, dan itu yang harus kita jaga dan kita perjuangkan untuk itu. Jadi kalau sampai bertanya bagaimana caranya, ya caranya dengan melihat itu, mengkritisi itu. Sejauh mana pemerintah menjaga hak pemilik tanah awal itu, sejauh mana cultural identity itu dijaga dan dipelihara oleh pemerintah terutama, di samping si subjek ini. Nah yang terkait dengan tambang, ya nanti kita lihat skema pengelolaannya kayak apa, aturan mainnya bagaimana. Loh ini skemanya aja belum, aturan main aja belum, sudah geger menghakimi, ini nanti pasti akan rusak, ini nanti pasti akan menimbulkan kerusakan. Lah jalan aja belum loh sudah dihakimi gitu. Ya kita lihat aja dulu ya. Kita lihat aja dulu nanti diferensiasinya apa ketika tambang ini dikelola oleh kapitalis, kaum kapitalis dengan ormas. Nah, jadi siapa tahu nanti ormas keagamaan justru punya konsep. Oke, gua punya konsep ABCDE untuk recovery-nya nanti begini. Nah kan kita belum tahu, gitu loh. Nah caranya apa? Ya kita lihat, kita awasi. Aturan mainnya bagaimana, skemanya bagaimana, proses eksploitasinya kayak apa, eksplorasinya bagaimana, proses apakah ada konsep-konsep recovery terhadap tanah yang sudah ditambang dan lain sebagainya. Nah itulah cara kita untuk kejauhan itu. Mengkritisi tapi tidak menjudge apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin itu saja nih Pak obrolan kita sore hari ini ya, kebetulan karena memang sore hari. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Zastro menjadi narasumber kita hari ini di namanya obrolan dan dengan program kita yaitu Tukar Pikiran nih Pak. Episode ketiga. Di sini saya juga akhirnya menemukan sudut pandang baru gitu kan, bagaimana ya sebuah tradisi itu memang sudah mengakar dari dahulu dan juga sampai dengan masyarakat modern saat ini. Ya semoga hal ini bermanfaat untuk teman-teman ngobrol semuanya dan juga menjadi upaya yang dilakukan kita semua untuk dapat ikut serta merawat dan juga menjaga alam serta lingkungan sekitar kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Zastro. Sama-sama. Pastinya jangan lupa untuk subscribe namanya obrolan dan juga follow media sosial kami namanya obrolan. Sampai bertemu di Tukar Pikiran episode berikutnya. Dadah.